perekonomian Indonesia pada awal kemerdekaan reformasi. Halo semuanya, kalian tahu nggak sih bagaimana perekonomian Indonesia pada awal kemerdekaan reformasi? Jika kalian belum tahu, yuk kita simak videonya. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 yang ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Sejak saat itu Indonesia masih terus berjuang untuk menjadi negara yang berdaulat seutuhnya. Indonesia dibagi menjadi 5 masa, yaitu masa awal kemerdekaan, masa demokrasi liberal, masa demokrasi terpimpin, masa Orde Baru, dan masa reformasi. Kondisi ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan masih belum stabil. Faktor dari ketidakstabilan ini yaitu hiperinflasi dan blokade ekonomi oleh Belanda. Blokade laut ini menutup pintu keluar masuk kegiatan ekspor-impor Indonesia. Dengan adanya permasalahan ekonomi tersebut, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menata perekonomian, yaitu program pinjaman nasional dan upaya diplomasi. Kemudian, Indonesia memasuki masa demokrasi liberal. Kondisi perekonomian Indonesia pada saat itu masih mengalami banyak permasalahan. Contoh yang pertama, tingginya jumlah uang yang beredar. Yang kedua, jumlah penduduk bertambah. Yang ketiga, meningkatnya biaya hidup. Upaya untuk mengatasi permasalahan ekonomi tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan. Salah satunya, kebijakan Gunting Syafruddin, yaitu memotong uang yang bernilai Rp5 ke atas hingga nilainya sisa setengahnya. Kemudian, Indonesia memasuki masa demokrasi terpimpin. Monumen Selamat Datang merupakan contoh proyek mercusuar pada masa demokrasi terpimpin. Proyek mercusuar menghabiskan biaya besar merata pada penurunan kegiatan ekonomi dan defisi anggaran. Jadi, pada saat masa demokrasi terpimpin, ekonomi Indonesia masih mengalami permasalahan. Cara mengatasi masalah ekonomi yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin, pemerintah menetapkan kebijakan, yaitu membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Pada 15 Agustus 1959, pemerintah menginisiasi pembentukan Dewan Perencanaan Nasional atau Depenas dengan tujuan mempercepat dan mengkoordinasikan program pembangunan nasional. Selanjutnya, pada 1963, Depernas diubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Mengimplementasikan devaluasi mata uang rupiah. Pada 25 Agustus 1959, pemerintah memberlakukan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 yang fokus pada langkah-langkah devaluasi mata uang sesuai dengan peraturan tersebut. Nilai mata uang Rp1.000 dan Rp500 diturunkan menjadi masing-masing Rp100 dan Rp50. Kebijakan devaluasi mata uang rupiah diberlakukan untuk meningkatkan nilai rupiah. Indonesia kemudian memasuki masa Orde Baru. Program ekonomi pada masa Orde Baru adalah untuk mengatasi inflasi dan mengamankan kebutuhan pokok masyarakat. Melalui kebijakan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi, inflasi berhasil ditekan. Pemerintah kemudian melaksanakan program ekonomi jangka panjang melalui program pelita atau pembangunan 5 tahun. Pada masa reformasi otonomi, daerah mulai dilaksanakan dengan baik, sehingga daerah memiliki kewenangan untuk mengurus sendiri pemerintahannya. Perkembangan ekonomi pada masa reformasi adalah privatisasi BUMN, kenaikan harga BBM, pembangunan infrastruktur jalan tol, dan pembagian BIT atau bantuan langsung tunai.